Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat di dalam kitab Yefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, saudaraku, kita ingat satu pujian yang berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kurang lebih demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Yang pertama, saudaraku, bahwa Tuhan Allah kita ada di antara kita. Dia menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dia nyatakan bahwa Tuhan Allah ada di antara kita. Sehingga benarlah firman Tuhan yang dikatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, itu adalah janji Tuhan. Itu adalah pernyataan Tuhan. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sesungguhnya Allah kita itu senantiasa menyertai kita. Dia Allah Immanuel beserta kita. Dia bersama-sama dengan kita, di antara kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun kita sedang berada. Tuhan ada di antara kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama kita harus pahami betul bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan Allah kita ada di antara kita. Kita perlu pahami itu sehingga ketika kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, maka kita beroleh kekuatan karena kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan saya, Tuhan bersama dengan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita, Dia Tuhan ada di antara kita, Dia ada di tengah-tengah kita, bersama-sama kita. Itulah janji Tuhan dan itulah karya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, Dia ada di antara kita untuk menjadi pahlawan, sebagai pahlawan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita akan mudah mengerti bagaimana menjadi pahlawan itu, karena hari-hari ini kita sedang memperingati akan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengerti bahwa dikatakan sebagai seorang pahlawan karena dia punya andil, dia punya jasa untuk kemerdekaan bangsa ini, sehingga disebut sebagai pahlawan nasional. Kalau disebut sebagai pahlawan pembangunan, karena dia berjasa untuk pembangunan Indonesia. Artinya, saudaraku, bahwa dia pribadi yang melakukan sesuatu dan berkarya di dalamnya, bermanfaat dan menghasilkan sesuatu. Dan dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita, mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita
maka kita bisa mungkin mengerjakannya. Karena apa? Karena Allah bersama-sama dengan kita, saudaraku. Sehingga siapapun kita, apapun kita, keadaan kita hari-hari ini, pastilah setiap kita bisa bermanfaat, bisa berdampak, bisa berbuat sesuatu untuk banyak orang, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, saudara kita di sekitar kita. Karena Tuhan sebagai pahlawan itu bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan yang memberi kemenangan. Wow, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu pernyataan yang luar biasa. Allah bersama-sama dengan kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar hari-hari ini. Dia Tuhan bersama-sama kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, imani, percayai, dan terus melangkah bersama Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan pada kesempatan ini, rema dalam hidup kita. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Diberkati setiap saudaraku, kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan, merenungkannya, mempercayainya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.